Nah, apakah Shiba Inu ini akan terus turun, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih, teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar update news Shiba Inu nih, teman ya. Kira-kira mengenai update news blockchainnya Shiba Inu atau Shibarium itu sampai tahap mana sih, Bang, saat ini? Nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Coin Market Cap teman-teman ya. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai update news Shibarium teman-teman. Jadi kita cek and recheck dulu mengenai kondisi market saat ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini Bitcoin terpantau mengalami penurunan lagi nih teman-teman ya, sebesar 5,73% teman-teman. Dan saat ini Bitcoin berada di posisi atau di level 39,893.000 US dollar teman-teman ya. Nah, harga untuk saat ini ya 39,8 ini teman-teman. Sebenarnya sudah dari kemarin ya di postingan komunitas YouTube Didi sudah posting teman-teman yang ini nih. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di sini pada 14 jam yang lalu teman-teman, di sini Didi itu bilang ya, market masih berdarah cuy. Ada potensi BTC itu akan ke 39,8 sampai ke 40k. Ya, mudah-mudahan nggak lanjut, hehe. Didi bilang gitu teman-teman ya. Nah, waktu Didi posting ini ya, Bitcoin itu berada di level 40,934.000 US dollar teman-teman ya. Dan ternyata saat ini benar ya, Bitcoin sudah mencapai 39,8.000 US dollar teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sih area 38 itu tidak bisa tertembus gitu teman-teman. Kalau misalkan bisa tertembus ya wadaw lah ya. Memang saat ini kondisi ekonomi global juga kurang stabil teman-teman, terlebih ada peperangan teman-teman ya mengenai Rusia dan Ukraina juga belum kelar sampai saat ini teman-teman. Bahkan saat ini malah tambah memanas teman-teman ya. Nah, tentunya karena hal tersebut teman-teman ya, itu sangat berdampak sekali pada ekonomi global ya, termasuk market cryptocurrency saat ini teman-teman. Nah, lalu bagaimana kondisi Shiba Inu, Bang? Langsung kita kepoin jadi shot. Nah, oke, melihat dari Bitcoin tadi yang mengalami penurunan sebesar 5% teman-teman. Nah, di sini Shiba Inu juga mengalami penurunan sebesar 7,68% ya, tepatnya itu di area 0,00002251 teman-teman. Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya ya, Shiba Inu itu mengalami pertumbuhan tipis ya, 17,19% teman-teman. Dan jika kalian lihat catnya teman-teman ya, Shiba Inu itu sangat merah berdarah lah teman catnya ya, karena Bitcoin saat ini memang benar-benar tergelincir parah teman-teman. Oke, nah lalu apa sih updatean mengenai Shiba Inu, Bang? Langsung kita kepoin jadi sob. Nah, oke, di sini Didi sudah masuk di U2D teman-teman ya, dimana si player 2 Shibarium Project Testnet hampir di sini ya. Sejauh ini telah pergi, maksudnya gimana nih? Mungkin hampir selesai gitu teman-teman ya testnetnya teman-teman. Nah, di sini menurut Tommy Wellbot ya teman-teman ya, Unification Foundation ya teman-teman telah memberikan pembaruan tentang Shibarium katanya teman-teman. Oke, jadi Unification Foundation ini adalah sebuah perusahaan ya penyedia solusi blockchain teman-teman ya, dan telah mengumumkan bahwa testnet publik Shibarium itu dijadwalkan untuk diluncurkan dalam beberapa bulan ke depan dengan publik beta katanya teman-teman ya. Jadi masih dalam beberapa bulan ke depan teman-teman. Hal ini juga sesuai postingan blog dari Unification Foundation ini teman-teman ya. Jadi di postingan blog Mediumnya ya teman-teman ya, ini dari Mazyar Sardri nih, jembatan unifikasi ke masa depan teman. Dimana di tengah-tengah artikelnya ya, dia itu mengupdate mengenai Shibarium. Nah, ini nih ya, dia mengupdate mengenai Shibarium teman-teman. Nah, di sini katanya itu proyek testnet dari Shibarium ya direncanakan untuk diluncurkan dalam beberapa bulan ke depan dengan beta publik yang akan segera menyusul teman-teman ya. Jadi seperti yang sudah diinfokan di video-video di sebelumnya bahwa status dari Shibarium saat ini masih testnet alpha teman-teman. Dan di sini menurut dari artikel Medium Unification Foundation ini teman-teman mengenai Shibarium ya, katanya proyek testnet itu direncanakan untuk diluncurkan dalam beberapa bulan ke depan ya. Nah, menurutnya teman-teman ya, tim Unification Foundation ini teman-teman atau penyedia solusi blockchain untuk sebuah perusahaan ya, saat ini tuh dari timnya itu banyak yang bekerja keras di belakang
layar untuk membangun dan mengupdate si Barium ini teman-teman. Dan menurut penjelasannya teman-teman ya, katanya itu kami sedang dalam proses menyebarkan alpha testnet pribadi kedua teman-teman ya, yang pada akhirnya akan digunakan untuk pengujian jaringan dan pengembangan semua alat yang diperlukan untuk interaksi pengguna akhir seperti dompet, penjelajah blok, jembatan transfer token, dan lain-lain teman-teman ya. Jadi tim Unification Foundation ini teman-teman masih dalam proses menyebarkan alpha testnet pribadi keduanya teman-teman ya, yang katanya akan digunakan untuk pengujian jaringan, pengembangan semua alat yang diperlukan untuk interaksi penggunaan akhir seperti dompet, penjelajah blok, jembatan transfer token, dan lain-lain di blockchainnya si Barium nantinya teman-teman. Oke. Nah, dan menurutnya ya, setelah uji testnet alpha pribadi keduanya teman-teman, akan ada beberapa undangan pribadi yang ditunjukkan kepada penguji terpercaya katanya teman-teman. Nah, umpan balik tersebut ya akan digunakan untuk membangun dan meningkatkan jaringan dan alat ya sebelum akhirnya merilis beta testnet publik teman-teman. Jadi mereka itu sengaja menyiapkan sebuah testnet alpha pribadi keduanya teman-teman ya, untuk pengujian jaringan, pengembangan semua alat, dan interaksi pengguna akhir seperti dompet, penjelajah blok, dan jembatan transfer token teman-teman. Hal ini ditunjukkan ya karena mereka itu ingin mendapatkan sebuah umpan balik ya yang akan digunakan untuk membangun dan meningkatkan jaringan serta alat sebelum akhirnya nantinya ya beta testnet publik dari si Barium itu diluncurkan teman-teman. Oke. Nah, dan pada 11 April ya dari akun Susu Kocok nih teman, dimana ini adalah salah satu tim Satoshi Kusama teman, dia itu mengupdate si Barium update nih dalam melanjutkan pekerjaan dasar untuk mendukung proyek open source dengan utilitas besar. Tim unifikasi ya terus memainkan peran yang kuat dalam pengembangan jaringan si Barium teman-teman ya. Jadi ini updatean dia itu mengutip dari ya ini nih mediumnya dari Unification Foundation ya, atau sebuah perusahaan penyedia solusi blockchain teman-teman ya. Oke. Jadi intinya di sini untuk perkembangan blockchain si Barium teman-teman ya, dia itu masih tahap alpha testnet pribadi kedua teman-teman ya. Jadi masih alpha testnet ya, belum ke tahap beta testnet teman-teman. Nah, setelah alpha testnet ini sudah selesai teman-teman ya, maka tim dari Unification Foundation atau penyedia solusi blockchain untuk sebuah perusahaan ini teman-teman ya, mereka itu akan segera merilis beta testnet publiknya teman-teman. Dan rencananya teman-teman ya, dalam beberapa bulan ke depan ya, beta publik itu akan segera menyusul teman-teman. Kalau mengingat beberapa bulan teman-teman ya, berarti kan lebih dari 1 bulan teman-teman ya. Karena melihat dari bocorannya teman-teman ya, si Barium ini akan segera dirilis sebelum ETH 2.0 itu dirilis teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin kurang lebih itu pertengahan tahun inilah teman-teman ya. So kita tunggu aja teman-teman. Jadi memang si Barium ini nantinya akan dipakai vital ya di ekosistem Shiba Inu ya sebagai game changer teman-teman ya. Karena memang kita tahu saat ini si Barium itu berada di blockchainnya si Ethereum, dan hal itu tentunya menjadi masalah tersendiri oleh tim Shiba Inu ya, karena blockchain Ethereum itu terkenal biaya gas fee yang cukup mahal. Nah, ketika nantinya si Barium ini sudah selesai teman-teman ya, dan sudah di beta testnet publiknya teman-teman, otomatis untuk setiap transaksi di ekosistem Shiba Inu ya akan semakin murah teman-teman ya, karena memang sudah memakai blockchainnya si Barium teman-teman. Jadi memang si Barium ini sangat ditunggu-tunggu kehadirannya teman-teman ya, karena akan membantu banget untuk kedepannya mengenai perkembangan ekosistem Shiba Inu ini teman-teman. Oke. Nah, lalu bagaimana kondisi chart Shiba Inu, langsung kita kepoin jadi sob. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di tradingviews.com, di mana di sini SHIB per USDT di time frame 4 jam teman. Nah, ini adalah history analisa Didi ya mengenai Shiba Inu per USDT teman-teman, dimana memang Shiba Inu itu sudah terlempar jauh teman-teman ya dari trend bullishnya teman-teman ya di sini teman-teman ya. Jadi sudah turun jauh banget teman-teman. Di video Didi sebelumnya Didi sudah menjelaskan ya bahwa syarat Shiba Inu itu akan naik kembali teman-teman ya. Harusnya Shiba Inu itu bisa kembali lagi di jalur tren bullishnya teman, dan bertahan di sini teman-teman ya. Maka Shiba Inu ada potensi untuk mengalami kenaikan. Namun nyatanya Shiba Inu makin kesini makin longsor teman-teman ya. Karena memang melihat dari tidak kondusifnya ya ekonomi global ya, apalagi ada peperangan antara Rusia dan Ukraina teman, dan itu menyebabkan goyahnya ekonomi global, termasuk cryptocurrency juga teman ya, terkena dampaknya teman. Apalagi saat ini Bitcoin juga mengalami tergelincir sampai 5% teman ya, jadi cukup dalam banget. Nah, alhasil itu berimbas pada semua altcoin ya, termasuk Shiba Inu ini teman. Di video Didi sebelumnya ya, di analisa Didi sebelumnya teman-teman ya, sebenarnya itu
Didi menargetkan ya Shiba Inu itu bisa ke 0,0004 teman-teman ya, karena kemarin target Didi yang sebelumnya ya di 0,003 itu sudah tercapai ya. Nah ternyata teman-teman ya, di sini Shiba Inu itu tidak bisa mempertahankan area di sekitar 0,002364 ya. Alhasil Shiba Inu tuh meluncur tajam teman-teman ya, meluncur tajam, mengalami bearish lagi sampai area sekitar 0,0022 teman-teman ya. Nah, apakah Shiba Inu ini akan terus turun, Bang? Acuan kita pada Bitcoin aja teman-teman ya. Nah, oke teman, di sini bisa masuk di marketnya Bitcoin teman-teman. Melihat dari chart grafiknya Bitcoin seperti ini teman-teman ya, Bitcoin itu masih ada potensi penurunan ya, sampai di level itu area sekitar 37,528.000 US dollar teman-teman ya. Jadi masih ada potensi di sini teman-teman. Nah, apabila kondisi market dunia itu masih gonjang-ganjing seperti saat ini ya, apalagi ada perang juga, apabila Bitcoin itu bisa membreakdown area 37,5 ini teman-teman, Bitcoin itu masih akan bisa mengarah ke 34 bahkan sampai ke 32 teman-teman ya. Parah-parahnya nih, misalkan Bitcoin ini memang bener-bener anjlem teman-teman ya, misalkan nih bener-bener anjlem nih, di sini tuh sudah dari dulu teman-teman ya, Didi tuh membuat support parahnya ya, Bitcoin anjlem itu berada di area sekitar 28.979.000 US dollar teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya. Namun ya mudah-mudahan jangan sampai ke sini teman-teman ya, karena kalau misalkan sampai di sini teman-teman ya, banyak orang yang seneng juga banyak orang yang stres gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan Bitcoin itu seanjlem-anjlemnya ya masih bisa tertahan di area 37,4 ini teman-teman ya. Amin. Nah, kita balik lagi di marketnya Shiba Inu teman-teman ya. Jikalau memang si Bitcoin itu anjlem teman-teman ya, anjlem lagi teman-teman ya, ada kemungkinan Shiba Inu itu akan mengarah di area 0,002088 teman-teman ya. Dan jika area ini bisa terbreakdown lagi ya, maka Shiba Inu itu ada potensi ya kembali ke area 0,001883, bahkan sampai parahnya teman-teman ya, misalkan penurunan masih parah nih, dia itu bisa mencapai ke 0,001730 teman-teman. Jadi ini adalah analisa dan prediksi Didi teman-teman ya, melihat dari support-support sebelumnya ya teman-teman ya, jikalau memang Shiba Inu itu akan mengalami penurunan teman, karena melihat memang kondisi market saat ini tuh sepertinya masih belum memungkinkan untuk adanya bull run teman-teman ya. Jadi masih kecenderungan market itu akan bearish teman-teman. Oke, karena kondisi memang belum kondusif nih, apalagi terjadi peperangan juga itu, aduh belum selesai-selesai teman-teman ya. Ini salah satu penyebab bearishnya market cryptocurrency saat ini teman-teman. Namun tetap di sini tuh ada disclaimer on teman-teman, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, comment, and subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.